semangat dalam menjalani Salah kehidupan. berngayal. Salah menghayal. Sesuai dengan namanya ngayal kan. Iya, menghayal Karena dari terus. dulu tuh emang nih gue di tongkrongan gak pernah banyak mikir. Lebih baik ngayal tuh nggak menguras energi. Dan juga menghayal itu suatu, Karena buat gue, kalau menurut gue sih ngayal itu sama dengan cita-cita. ya setuju, karena Kalau dengan hayal itu berpikir kita tuh, punya imajinasi. Kalau berpikir Iya. malah cenderung ke orang putus asa. Putus asa. Kita dengan menghayal kita bisa mengubah konsep. Cakep juga nih, gue sekali mau Konsep. nanya nih, gimana caranya tuh orang tuh bisa menghindari rasa putus asa, hopeless. Putus asa berat kayak Banyak gitu. kan orang kan, bukan cuma karena duit sebenarnya. Bukan. Macam-macam, ada orang putus asa karena perempuan, Jadi atau dia karena pasangan. Nah, gimana cara mengatasinya tuh, bro? Sebenarnya sih Punya solusi. Karena kalau- lu nggak pernah putus asa nih, lu happy Alhamdulillah. aja nih. Iya. Kita Oke. soalnya gue itu susah senang, yang penting senang iya, aja kan. sekarang gue ngejalanin hidup itu berdasarkan kemampuan diri. Iya. Dalam arti kemampuan diri, apa yang ada di dalam diri, kemampuan gue, ya itulah yang gue nikmatin. Berarti lu belajar untuk ikhlas. Nah ikhlas, karena apa? Kita kalau ngejalanin dengan suatu kemampuan yang tidak mampu, terus kita paksakan, itu kan jauh tuh pandangan kita. Kita ngelihat kehidupan orang, kayaknya enak banget hidup orang. Terus kita lihat lagi, wah, gue kapan kayak dia ya? Iya. Iya, kan kapan kayak dia ya? Gitu kan gitu. Karena masing-masing kan Punya pandangan masing-masing. takdir yang berbeda. Nah iya, takdir yang berbeda dan jalan kehidupan manusia itu kadang kita susah direncanakan, Bi. Ya kita ranyakan plan A, ternyata jadi plan B, bisa lagi jadi plan C kan gitu. Tapi kalau kita menjalani hidup itu, kita memang punya dasar ya untuk naik kehidupan yang lebih baik. Tapi harus itu dasar kita mesti itu, kita harus punya fondasi gimana caranya kehidupan kita bisa lebih baik dari kehidupan yang lalu kan, ya gitu. Ya, maksudnya Bance ini ikhlas tuh, lu bukan diem diri. Nah, kita tuh bukan diem diri. bukan. Ya. Ikhlas itu dalam arti calling down kepada diri kita, kemampuan kita apa sih nih? Ya gitu. Setuju gue. Iya. Tapi tetap kita fight ya. Nah, tetap kita harus fight. Kenapa? Jalur fight itu adalah jalur yang terbaik untuk kehidupan. Kenapa? Tuhan itu paling nggak suka orang yang males. Walaupun dia ibadah rajin, ngaji, tapi dia males. Tuhan paling benci. Apa sebab? Dia nggak berfungsi sebagai manusia seutuhnya. Karena tuh apa namanya? Dia nyambung tuh Jal. Nyambung dari, kalau ini bukan ngomongin agama nih. Tapi semua itu memang kalau menurut gue nih Jal. Ya. Al-Quran tuh kan sebenarnya bukan untuk sekedar dihafal, tapi itu adalah dikasih sama Tuhan tuh cara untuk orang hidup. Benar. Menurut gua tuh kayak Ya, gitu. itu setuju itu. Makanya pertama kali ayat itu kan Iqra. Nah itu kan Iqra itu kan bukan lu harus ngapalin. Semua. Kalau lu punya kelebihan untuk ngapalin, untuk jago ya jago ngapal boleh, bagus itu. Tapi bagus, ya nggak bisa, lu cukup memahami ya, memahami. Iqra itu kan dalam konteks dasarnya gini, Bi. Sebenarnya kalau kita maknanya bukan maksud Iqra itu seperti gini. Lu harus baca ilmu pengetahuan seluruhnya. Itu dia. Bukan harus baca satu persatu. Jadi dibaca nih satu persatu. Ini Tuhan menciptakan bumi ini untuk apa sih? Nah, itu setuju. Ya, bumi ini untuk apa sebenarnya? Nah, kita sebagai manusia kan sebagai khalifah yang di muka bumi diturunkan oleh Tuhan supaya untuk tidak ada permusuhan, menjalani hidup yang selalu harmonis antara manusia dan manusia. Sebenarnya tujuannya Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk secara harmonis sebenarnya. Tapi kadang-kadang manusia itu dibuatlah kadang-kadang peperangan untuk haus kekuasaan, saling ngejolimin satu sama lain, saling serakah. Itu sebenarnya kenapa? Karena ada godaan setan. Iya, karena terbentuklah setan. Sebenarnya setan itu sebenarnya hawa yang ada di badan kita terlalu panas. Dan sebetulnya tuh orang yang beragama tuh harusnya lebih pintar. Mestinya dia lebih tahu dari kita sebenarnya. Tapi kebanyak juga lebih maju maksudnya. Iya, lebih maju. Banyak juga ahli-ahli agama yang doktrinnya juga salah. Ya kan salahnya dalam arti cara menjelaskan manusia ke manusia kadang-kadang salah. Misalnya ada umat manusia yang kayak gini dijolimin, tapi kita harus
apa sejajarkan juga menghormati agama lain gitu. Ya, saling toleransi. Ya saling toleransi. Kenapa? Tuhan kan menurunkan ayat supaya manusia itu di muka bumi itu saling damai sebenarnya, bukan saling bermusuhan. Itu menyebarkan kasih sayang. Menyebarkan kasih sayang sebenarnya, tujuannya intinya menyebarkan kasih sayang. Itulah kadang-kadang manusia kan karena ada terbentuknya setan, mengapa diciptakan setan untuk menggoda? Iya, menggoda umat manusia supaya saling serakah, saling rakus, saling menghasut, saling membunuh sama-sama dengan kekuasaan, saling menjolimi. Itu semuanya buat setan sebenarnya, awal setan. Gitu lah, karena timbul hawa malaikat dia di dalam tubuh dia kurang. Kalau malaikat kan tujuannya untuk kebaikan. Gitu. Makanya itu harus seimbang hidup itu. Seimbang. Jadi ada akal, ada juga hati di situ. Nah itu dia. Kalau dua-dua seimbang tuh pasti bagus. Bagus sebenarnya. Kalau bagus udah gitu. Kalau menurut gue sih ada hitam ada putih. Nah, jadi abu-abu. Kalau halal haram. Gitu. Tapi ini tuh kita ngarang lagu iseng yuk. Boleh, tapi judulnya ngayal deh, Pak. Iya, judulnya menghayal, tapi ini benar-benar nih asli nih. Tanpa tanpa konteks, ada konteks nih. Tanpa konteks. Kayak tahu aja masih kayak dulu. Iya, tapi tanpa konteks, gue pengen tahu nalar gue masih bisa nyambung nggak dengan ini? Kan kita kalau nyanyi kan gitu. Iya, tanpa konteks. Iya. Dengan hayalan, pengen tahu. Tapi masuk. Tapi bisa masuk. Gimana caranya? Tapi coba pakai blues aja kali, blues. Boleh juga. Aliran blues kali. Coba ya. Nggak berisik. Mainnya di mana? Dari aja jauh. Mainnya dari Hongkong kan. Jangan mainnya ke rumah janda. Kalau bukan apa, kalau main ke rumah janda panci melayang. Kagak pulang. Yang ada panci melayang. Repot. Sunat lagi lu ntar. Sunat lagi. Bini gua galak nih. Dia macam-macam disunat kita. Ada ceritanya itu. Ada ceritanya. Iya kan? Tentung bangun. Melek. Kalau kagak putus itu. Repot dah kita. Itu apa? Real story itu. Iya. Ya sih, sekarang kita gini aja lah. Hidup kan serba susah sekarang ini. Orang untuk menjalani kehidupan di Indonesia emang serba sulit. Dia udah action seperti apa, action ini. Kadang-kadang gue juga sama, bisnis ini udah gue jalanin, bisnis ini udah jalanin. Tapi emang bawaan badan bulan hoki ya susah. Udah sampai jual rumah, tapi bawaan badan bulan hoki. Sebenarnya itu ya, kita kan ada yang nggak usah kita sebut lah, orang udah tahu lah. Di negara kita nih ada kan yang keluarga besar yang kaya ya konglomerat maksudnya kan. Iyalah. Sebenarnya ilmu mereka tuh secara manajemen ekonomi di keluarganya patut sebenarnya harus kita contoh sebenarnya. Sebenarnya gampang loh. Iya. Misalnya kita punya keluarga nih, ya kan? Kalau saling dukung aja, saling support lah, aja. Maju coba. Contohnya bisa begini. Ya kan? Terus ada juga yang dia mempunyai bisnis material misalkan. Nah itu kalau dia saling support, itu keluarga tuh bisa kaya aja. Ya kita balik lagi kenapa Cina itu kita bukan ngomongin ras. Cina itu ras, ini bukan kita ngomongin ras itu mau perbaiki Cina karena kan ada hadisnya juga. Buat dia di keluarganya. Hadis di dalam hadis Nabi juga kan ada. Lu belajarlah ke ilmu Cina. Iya, bukan maksudnya lu ngelihat orang Cina terus lu belajar, lu ajarin Cina, bukan. Kalau menurut gue dia bagus. Dia bagus. Kenapa? Cina itu secara pondasi ekonomi dia kuat, terus pondasi kebudayaan dia juga kuat. Yang dia itu pondasi kebudayaan itu bisa menghasilkan cuan, Be. Ya makanya nih sebenarnya nih masukan juga nih buat orang lain lah ya. Kerukunan menurut gua. Kerukunan dalam keluarga tuh saling support. Lu pasti nggak ada yang namanya yang satu kaya, yang satu miskin, nggak ada. Ya, saling menghargai. Menghargai itu. Iya. Ada yang susah ditopang tuh. Dia support gimana supaya bisnisnya maju nih. Nah, jadi beli barang dia. Nah itu dia. Beli barang keluarganya. Iya. Supaya dia nggak beli barang tempat lain. Itu mereka aja. Kalau Cina itu, kalau gue pelajari kayak gitu mereka. Lu mau dari suku mana, yang penting lu bisa berkolaborasi dengan gua support. Iya. Itu lah hebatnya Cina gitu. Makanya mereka bisa kuat kayak gitu. Iya. Apalagi di Indonesia, lu muka sipit apa-apa, tapi lu ekonomi lu lemah, didukung sama dia. Iya. Didukung. Itulah gue salutnya sama Cina. Makanya bukan bencek lu ya.
Oke lah, kita ngobrol ngalor gitu dulu. Yang penting kita menghibur aja dulu ya. Oke, kita tembang lagu yang kita tanpa tag, tanpa dicatat, tanpa diapain, ini dari mulut hari ini juga kita nyanyi. Ya, oke. Sambil berhayal dan menjadi kenyataan, jika Tuhan mengizinkan, tiada yang tidak mungkin. Oke, Bi. Jangan banyak mikir, tapi selalu yakin akan diri sendiri, tidak terkoneksi dengan hal yang jahat. Oke. Soalnya tangan saya sakit ini. Maaf penonton, ini tangan kelingking ini fungsinya kurang. Jadi kalau dulu main gitar masih gaple ya, tapi karena tangan kelingking pernah luka, cedera kecelakaan motor, jadi ya maklum kalau main gitarnya nggak segaple kayak zaman dulu. Edwi, bokap gua tuh hebat dulunya. Kenapa? Walaupun hidup selalu sederhana, tapi dia bisa menggabungkan dengan anak 5 biar pada aku. Bagus itu. Iya. Jadi dia itu nggak terlalu kalau ngedidik anak, dia terlalu tenang. Mau anak gimana kayak apa, dia tenang. Dulu ingat tuh dulu kalau dia karena emang harus nggak boleh ada emosi memang. Emang ya. Kalau dia waktu masih kecil itu banyak banget cerita-cerita lucu dia yang sampai sekarang tuh masih kekam. Iya, itu asli. Itu ada yang masih diingat? Masih ada itu. Jadi cerita-cerita lucu yang ceritanya itu yang dibilang Betawi abis lah ya. Oh, kan gue tuh orang Betawi abis. Betawi asli lah. Jadi dia punya cerita-cerita Betawi itu yang benar-benar sampai sekarang gue umur sekian itu masih inget. Gue masih inget dia cerita seperti itu kayak gitu. Waduh, kocak kalau cerita-cerita dia dulu. Tapi dulu emang lahir di Depok ya? Ya lahir di Depok. Ya. Emang kocak abis ya. Kalau dengar cerita-cerita dia dulu. HP gue inget tuh, itu tuh cerita itu. Dengan gaya celana cuplainya. Iya, ada. Masih cuplai dulu. Iya. Kalau celana cuplai, tapi dia inget itu waktu dia cuplai. Iya, waktu dia cerita itu kan kita misalnya lagi kecil lah, umur 5 tahun lah gitu kan. Ada cerita-cerita lucu dia yang sebelum kita tidur nih diceritain sama dia nih. Oh. Iya, itu lucu, itu asli itu. Segala si kondor lah. Nah, itu dia. Segala polisi bego nih. Gue inget. Itu polisi bego. Nah. Terus ada itu polisi bego, terus ada lagi apa lagi ya? Orang Bintang. Nah, gue yakin nih kalau anak generasi sekarang nggak tahu. Ya nggak gitu, ada. Itu kan sebenarnya anak-anak seusia kita tahu pasti ingat. Masih ingat. Itu cerita. Tapi untuk mengenang nih ya, gue juga udah agak lupa tuh. Gue ceritanya masih ingat sebenarnya tuh. Ada yang naik pohon segala tuh. Ya. Lupa. Sedikit aja. Kayak gitu kan dulu ya. Kalau yang kondor. Iya. Enggak, itu yang polisi nih, cerita polisi. Itu ingat banget tuh waktu gue masih polisi nggak polisi. Ya mungkin kalau dibilang mau 5 tahun ya. Jadi kan zaman dulu nih, ini kan kita masih dijajah Belanda kan, masih disebut Batavia kan, Batavia. Jadi ada seorang polisi misalnya, jadi dia benci banget sama di polisi nih, benci banget sama di polisi. Karena apa? Polisi itu kan kenilnya Belanda, kenilnya Belanda. Jadi orang-orang yang mode kenil lah, jadi orang kita yang
yang apa kalau kayak kerja di kepolisian Belanda. Iya, sebenarnya orang kita juga gitu kan ini. Ya, jadi suatu hari tapi tengil jadi dia dendam mungkin kali ya. Iya. Pak Haji itu dendam. Ini Haji juga orang Betawi, Haji Gile nih. Bahasa gitu. Terus kan dia mau ceritanya mau sholat Jumat tuh. Mau sholat Jumat, ya kan jangan sholat Jumat nih. Ini cerita bokap gue nih, bukan cerita yang tadi jangan dia salah artikan jadi jauh. Jadi cerita gue waktu kecil, waktu itu ya cerita-cerita ya dongeng zaman orang Betawi lah gitu, dongeng lah, ini mah disebutnya dongeng. Jadi apa tuh, Haji mau sholat Jumat nih, dia mau sholat Jumat, ada polisi nih. Dia kan kalau apa zaman dulu kan kalau polisi dia paling takut ya, wah jangan-jangan gue mau diapa-apain nih gitu kan. Pak sini apa? Gue nemu burung, nemu burung. Ya, gue mau sholat Jumat nih, tapi takut lambat. Burung apa? Iya, dia ceritanya dengar dulu nih. Dia, jadi gue nemu burung nih. Bener dia gini dia itu sebenarnya apa? Dia boker di jalanan udah kebelet. Ini ceritanya nih ya kan, seakan-akan dia nemu burung. Dia kan kalau zaman polisi kan kalau berak di sembarangan nih, puk di sembarangan gitu kan, pasti kena pasal loh. Zaman dulu Belanda itu tertib hukum gitu. Terus tiba-tiba kan, gue gimana caranya nih, biar bisa ngerjain dia kan gitu loh. Gue pengen pergi sholat Jumat kan, ya kita dia berak deh. Oh polisi, gue nemu burung nih. Burung apaan? Burung cakep banget nih. Burung perkutut. Burung perkutut hebat banget ya kan gitu ya. Dia nggak tahu itu tokai. Dia tutup lah pakai ini nih, pakai topi dia kan dia. Ya, mana? Apa namanya? Gue mau piara nih burung, tapi nggak mungkin gue mau pergi sholat dia kan gitu. Ya tuh polisi kan seneng ya. Ya udah Pak Haji sholat aja deh dulu, iya kan? Lu pergi aja deh dulu, iya nungguin. Nah pas nungguin, ntar Pak Haji pulang sholat, ntar burung ini punya Pak Haji, gitu kan, ya kan? Terus Pak Haji, apa namanya? Ya kagak balik-balik lagi. Waduh, ini burung kagak balik-balik lagi. Berarti kan ini milik gua dong, kata polisi gitu kan? Iya, polisi zaman dulu. Milik gua, ya kan? Wah, ini pas ditangkap gini. Anget nih, mungkin bool nih kali ya. Bool nih kali ini. Pasti gak sabar, kenapa dia? Gue udah pusing deh, gue tangkep ya semuanya nih. Tapi ya tokai. Tahu kan tokai? Anjing. Tai. Itu lah. Itu ada cerita lagi. Iya itu. Hebat ya. Iya dongeng sebelum itu loh bokap gue. Sampai sekarang aja gue masih ingat itu cerita. Iya kan. Masalah si kondor. Itu asli si kondor. Kondor. Iya. Lucu tuh kondor. Iya. Itu kan gini. Itu kan orang kondor ya kan. Iya kan. Bilangin, lu kalau mau obat biar sembuh, lu pakai metik kelapa, pohon kelapanya yang miring, ya gitu kan? Oh yang miring sih, ada ya? Iya, adanya gitu. Pokoknya itu sembuh. Oh gitu ya? Iya. Ya karena dia niatnya mau obat lah. Ya udah kan, biar lagi mana kan malu juga kalau kondor. Iya. Pokoknya sembuh dah lu. Ceritanya gimana bang adanya? Pokoknya lu sembuh. Lu pokoknya metik kelapanya tuh, lu jangan lu jatuhin. Lu tangkep pelan-pelan, lu itu tarik pokoknya lu pelan-pelan dah. Ya kan? Nah terus lu bikin dah bini lu tuh minyak kelapa ya. Wah, bikin lu tuh minyak kelapanya tuh. Pas minyak kelapanya tuh lu bikin semuanya. Nah tuh terus lu olesin. Lu jangan pakai celana ya, pakai kain sarung. Dia ingetin ya kan, dia ingetin, udah diolesin tuh, sama dia tuh, diolesin tuh biji tuh, apa kayak batu cincin yang apa bersinar nih. Tuh bininya kan, iya aja kan, diolesin sama bininya. Dah, lu kok kagak baik-baik? Ya kan gue bilang, biji lu makin bersinar. Jadi bukan disembuhnya, bijinya makin bersinar. Kacau deh. Tapi yang naik kelapa itu ya? Iya. Sama si Buta kan? Oh, si Buta ada. Si Buta, sama si Kondor. Si Buta, si Bindeng, si Kondor. Nah ini lucu banget. Si Buta, si Bindeng, si Kondor. Jadi kan
yang naik si itulah Kondor. Si Kondor ya. Maaf si Kondor yang belakangan? Yang belakangan si Bu. Yang si belakangan si Buta. Iya kan gitu. Yang belakang si Buta ya kan. Jadi si Kondor naik tuh, dia minum jahat Bi. Kagak dikasih minum. Wah. Kata si Buta, "Dol, apaan? Lu kok minum buah kelapa gua nggak dibagi? Lu naik di atas, gua kan nggak susah. Ya udah dah, gua potongin nih kelapa ya." Iya, dia karena minum banyak, ya kan. Ya udah lu minum dari bawah aja. Dia kencing di atas. Ya si Buta, nah nih, gua si itu nih ya, gua ayamnya gua tumpahin ya, ada. Kalau naik lu ntar jatuh, gitu kan. Dia kencing lah, si Kondor kan. Pas dia kencing, si Buta kan nginin dari apa? Air kencing itu kan ditadangin kalau ke mulutnya kan. Wah, kok asem? Kok rasanya aneh nih? Waduh, setan nih si Kondor nih. Lu bohong lu doang katanya. Kayaknya kan si Buta naik kan. Iya. Wah, si Buta kan kesel kan. Dia naik aja ke atas kan. Gue naik ke atas, dia nekat tuh. Bisa nggak bisa, gue harus naik nih. Gue dendam ya. Gue harus naik. Pas lihat, wah bener nih, kelapa nih bagus. Katanya apa? Bijinya si Kondor sama kayak kelapa kan. Dia perintil begitu. Ini biji gua. Lu gila ya katanya. Ini biji gua ini. Kenapa lu perintil katanya? Dia jatuh dua-dua. Aduh. Emang begitu lah, cerita orang Betawi itu selalu ada cerita. Lucu banget cerita. Iya, ada itu. Ada selalu cerita yang cerita ini buat. Iya, banyak lah. Itulah hebatnya Betawi. Kenapa? Betawi itu sebenarnya bukan pemalas. Bukan dia penikmat hidup sebenarnya. Tetapi dia bisa ngendalin kehidupan itu sejajar. Asal antara emosi dan keinginan dia. Iya. Kadang wah Betawi malas, enggak juga semuanya. Banyak kok orang Betawi berhasil. Contohnya Bang Bunyamin ya berhasil. Iya. Karno berhasil. Karena ada segelintir orang aja. Sebenarnya sebenarnya kita itu budaya. Ras mana juga yang malas. Iya, ras manapun ini kalau yang dasarnya dia malas ya malas. Tapi kalau kita dari itu kan suatu perkataan doang kan, dari zaman ke zaman kok. Orang Betawi itu malas. Sebenarnya enggak juga. Banyak juga orang Betawi yang benar-benar fight dengan kehidupan banyak. Nah, itu mah cerita itu tuh lucu banget itu. Iya, itu guyonan waktu masih kecil yang orang tua itu selalu punya candaan yang kenapa tujuannya seperti itu, untuk harmonis dalam rumah tangga. Jadi orang kaya. Ya. Hayalan dan hayalan, hanya dongeng belaka yang bisa jadi kenyataan. Kalau berusaha, jangan banyak mikir, nanti pala lu pusing. Jalani apa adanya, berhayal yang senang-senang saja. Yang penting happy.